Gimana Pak? Malam ini kita kumpul kembali. Mungkin kita bisa lanjutkan diskusi tema-tema kita, tema tentang sekitar pembahasan tentang diri, tentang Tuhan, ya kan? Dengan segala macam hikmahnya. Nah, mungkin malam ini ada apa? Hal-hal yang perlu kita diskusikan nih Pak. Silakan Pak. Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mencoba begini. Sudah ada suri tauladan dari Rasulullah. Iya. Atau kalau tidak salah mungkin lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada gitu kan. Iya. Suri tauladan dari diri Rasulullah. Maksudnya ini mau saya bagi dua dulu nih ya. Iya. Diri dan Rasulullah. Iya. Diri berarti kan kaitan dengan diri sejati. Iya. Rasulullah itu adalah personalnya, identitasnya, labelnya. Iya, predikat. Predikatnya Rasulullah diri. Nah, kalau yang saya lihat hari ini, masyarakat itu bukan mencontoh kepada diri atau ke dalam diri, tapi mencontoh kepada predikatnya. Iya. Ya, begitu kan? Iya. Predikatnya misalnya Rasulullah orang Arab, gitu kan? Nah, masyarakat kita akhirnya ke Arab-Araban, gitu kan? Iya. Rasulullah pakai siwak, iya. Masyarakat kita ikut siwakan. Iya. Rasulullah pakai gamis, kita ikut ke gamis. Jadi masyarakatnya cenderung kepada yang tadi predikat identitas itu gitu. Iya. Tapi ke dalam pengenalan tentang diri sejati itu nggak pernah. Padahal di situ bunyi hadisnya telah ada suri tauladan dari diri, ayat Quran ya. Telah ada tauladan dari diri. Itu kan ngomongin diri, bukan ngomongin predikat. Nah, itu yang saya tanyakan itu. Ya, mungkin. Ya, silakan Pak. Iya ya. Iya, telah ada suri tauladan ya kan pada diri Rasulullah. Artinya ketika diterjemahkan suri tauladan itu kan bahasa sederhananya contoh. Contoh. Iya. Jadi kita ini nggak perlu cari contoh gimana sih cara menjadi manusia yang diridhoi Allah, kan gitu kurang lebih ya. Nah, ya contoh aja pribadi Rasulullah gitu. Nah, ketika tadi pernyataan bahwa faktanya banyak masyarakat kita justru yang dicontoh ini hal-hal yang bersifat harfiah ya. Artinya ketika sosok pribadi Rasulullah ini lahir ya kan di tanah Arab ya kan, itu kan persoalan geografi semata ya kan, tapi kan kita tidak sedang ingin hidup atau bukan orang Arab gitu loh ya. Quran tadi mengatakan kita disuruh mencontoh sosok dirinya, pribadinya. Boleh jadi siapapun dia ya kan, nabi sebelumnya juga kan ada dari bangsa lain ya kan, banyak sekali dalam sejarah kenabian itu. Tapi ini artinya yang kekinian itu kan memang ada kecenderungan mengikuti hal yang bersifat lahiriah ya kan. Ya, kita tidak ingin masuk perdebatan di situ ya kan, tetapi yang mau kita kaji memang betul. Kita justru harus mengenal pribadinya, dirinya Rasulullah. Ya. Jadi bukan bukan budaya di mana dia dilahirkan, ya. Bahwa makanannya berbeda dengan kita, ya kan. Kemudian pakaiannya juga berbeda, ya kan. Hal-hal yang bersifat harian itu bahkan berbeda. Yang mau kita contoh adalah pribadi sosoknya. Karena memang kalau kita nggak masuk kepada ranah dirinya Rasulullah,
maka kita kehilangan jejak untuk mencontoh, sehingga akhirnya boleh jadi kita terjebak ke Arab-Araban tadi, ya kan? Tak ubahnya seperti ini, saya ambil contoh misalkan ketika ada seorang yang dia mahir atau sangat menguasai bela diri, ya kan? Misalkan bela diri apa karate, ya kan? Dia latihan itu puluhan tahun, ya kan? Nah, tapi kan dia tidak serta-merta setiap hari memakai baju karate kan. Bayangkan, Pak, ketika misalkan ada orangnya tiap hari pakai baju karate, ya kan? Maka masyarakat sekitarnya kan memandangnya aneh, ya kan? Semestinya orang yang sudah punya kemampuan bela diri karate itu sebetulnya tidak harus berpakaian karate setiap saat kan. Mungkin hanya di majelisnya, itu di pertandingan, saat latihan. Gitu. Tapi ke dalam kesehariannya kan yang dilihat dia kapasitas kemampuannya kan, skillnya kan. Apakah dia memang orang yang jago bela diri atau bukan. Nah, bisa kita lihat, oh dia ternyata bisa menolong keluarganya ketika keluarganya mendapat perlakuan buruk oleh orang lain yang menyentuh fisiknya, sehingga dia di situ tampil untuk membela keluarganya atau tetangga atau masyarakat sekitar tanpa embel-embel pakaian kan. Nah, sehingga orang yang melihat si Fulan yang ahli bela diri itu murni melihat dirinya si Fulan tanpa melihat bajunya kan. Nah, harusnya seperti itu kita melihat Rasulullah, bukan melihat pakaiannya. Cara-cara dia. Jadi makanya ada diri yang bening itu yang harus kita akses. Karena begini, nggak mungkin Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, atau tidak mungkin Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai utusannya kalau dirinya beliau tidak suci. Berarti kan agama itu akhirnya akan menjadi ajaran yang bisa dilihat sempurna ketika berada di diri yang suci tadi, yang bersih tadi. Sehingga kita tidak sedang mengikuti agamanya Nabi, tapi sebetulnya sedang mengikuti dirinya Nabi yang meniscayakan seluruh kehidupannya itu mencerminkan kehidupan agama yang sebenarnya. Harapannya seperti itu. Tapi tidak kemudian terjebak kepada tadi hal-hal yang bersifat predikat, ya, bersifat budaya, karena nanti seragam semua dong nanti kalau harus gamis semua, ya kan. Nah, di mana rahmatan lil alaminnya kan gitu. Iya, maka kan ada yang kita ulang-ulang gitu kan, ya kan. Jika kamu mengenal diri, maka kamu akan mengenal Tuhan. Iya, ya. Ya kan gitu, betul, kan. Betul. Karena dirinya nggak dikenali, dia tidak bisa mengenal Tuhan. Iya. Maksudnya tidak didalami, tidak ada pendalaman tentang diri gitu kan. Iya. Jadi tidak kenal dengan Tuhan. Betul. Gitu. Atau selama ini juga jangan-jangan kita menyembah Tuhan, kita juga nggak tahu Tuhan kita kayak gimana gitu kan. Iya. Menyembah tapi tidak mengenal Tuhan gitu. Iya. Iya, makanya ya analoginya seringkali Bapak bahas, kita sebetulnya butuh nggak sih air, ya kan? Air minum nih. Mereknya kan macam-macam nih. Ya kita nggak perlu sebut mereknya. Taruhlah ada 1001 macam merek air mineral. Begitu kita haus, kita buka tutupnya, kita minum airnya. Botolnya itu kita buang. Mereknya kita buang. Berarti di sini pelajarannya apa? Ketika kita mengkaji diri, harusnya yang kita akses diri yang bening, diri yang suci gitu kan. Sehingga kita menafikan hal yang tempelan gitu loh. Ya kan? Hal-hal yang bersifat misalkan orang terjebak di mazhab A, mazhab B gitu ya. Ya itu kan pilihan. Ya itu kan pakaian atau analogi
Ya artinya ya identitas yang disematkan kan? Iya. Atau itu semacam aliran sungai ya kan? Kan sungai itu banyak sekali ya. Nah, ada sungai yang dari hulunya itu bersih ya kan, sampai di muaranya bersih. Ada yang dari hulunya bersih, di tengah udah butak, ada goresan, pecahan kemana-kemana ya kan, sampai di muaranya hitam kan banyak. Nah, tinggal pilihan aja. Tapi kita harus sampai kepada perjalanan diri yang mengakses kebeningan itu, membawa kita kepada kebeningan terus sampai ke muaranya. Nah, itu gunanya kita menggunakan kesadaran untuk memantik hidupnya akal kita. Gitu. Artinya akal kita bisa memilah, mengkaji gitu, sehingga si diri ini ya yang dipersonifikasi sebagai jiwa ya itu tidak terwarnai oleh keragaman perbedaan. Justru dia melihat perbedaan itu sebagian dari rahmat gitu. Ya. Iya. Nah, itu kalau seseorang itu sudah sampai kepada kesadaran diri tadi. Ya, yang dia sudah mengenal Tuhannya. Nah, sebelum mengenal Tuhan, pengetahuan tentang ketuhanan itu semua sudah ada di diri. Iya. Gitu. Cuman masalahnya orang sadar apa enggak? Gitu. Nah, kesadaran seseorang inilah seringkali terhijab. Siapa yang menghijab? Sosok yang sebut jiwa tadi. Iya. Iya kan? Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal itu sangat mempengaruhi. Gitu. Sehingga isi kepala kita ini seperti kepala keluarga gitu Pak. Jadi apa aja ada gitu kan. Tanggung jawab A, tanggung jawab B kan. Nah, sehingga jiwa yang suci itu nggak muncul. Sehingga kita terbawa menjadi jiwa yang penuh syahwat, penuh emosi, penuh amarah. Sehingga tertempel dengan hal-hal yang bersifat luaran ya kan. Ada predikat, ada gelar ya, ada status ekonomi dan seterusnya, macam-macam lah. Tapi poinnya adalah ketika diri dikenali, maka sudah dipastikan dia telah mengenal Tuhan. Nah, diri yang harus kita kenal itu bukan diri yang tadi Pak, yang berpakaian, berjubah, ya kan? Ya tadi kan maksudnya pakaian-pakaian itu kan cuma predikat. Predikat. Diri yang sejati ini sebenarnya yang mana? Nah, gitu kan? Maka pengenalan terhadap diri yang sejati itu, pada akhirnya yang sudah sering kita bahas bahwa diri yang sejati itu tidak ada tempelan apapun. Iya. Nggak ada. Karena justru dia hanya mampu mengenal dirinya. Bukan yang lain. Tidak terwarnai kan. Karena dia diciptakan sebagai diri yang murni. Maka yang mengotori ya kita gitu loh. Karena tadi pengaruh eksternal, pendidikan, bahkan sampai pada tingkat agama saja kita terwarnai Pak. Kita beragama Islam nih. Islam yang kita adut hari ini itu sudah tempelan warisan Pak. Warisan. Ya kan? Keyakinan yang harusnya tumbuh dalam diri ini, keyakinan yang murni, yang bukan warisan. Nah, walaupun mereka mendoktrin dengan ajaran-ajaran Islam, ya syariat dari kecil kita diajari sholat dan seterusnya, tapi kita kan punya kesadaran diri, punya akal aktif. Nah, tinggal kita meraba sampai pada titik keyakinan bahwa ajaran ini maksudnya apa nih, hikmahnya apa gitu. Sehingga kita bisa menemukan kebenarannya dalam setiap ajaran. Kalau enggak kita menjadi penganut kebanyakan, ya kan? Iya. Karena keyakinan itu harus bersifat personality, bukan pengaruh dari isma-isma apapun. Gitu. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena diri yang sejati, diri yang dipenuhi dengan kuasanya Tuhan. Jadi Tuhan itu meliputi dalam dirinya, baik ucapannya,
pendengarannya, penglihatannya, langkahnya itu nggak pernah keluar dari kehendak Tuhan itu. Nah, bagaimana kehendak Tuhan itu? Ya, kehendak Tuhan itu kehendak Tuhan yang tidak mengada-ngada, apa adanya. Bukan tercampur dengan ambisi, dengan target. Jadi diri yang kita kenal adalah diri yang telah kembali kepada jati diri. Diri yang tidak tertempeli predikat, diri yang tidak punya kebanggaan kepada sesuatu. Cuman memang seringkali seringkali kita ini agak rancu gitu ya, memahami mana diri, mana diri sejati, mana predikat, gitu kan. Sebenarnya itu cuman predikat atau identitas itu cuman ego aja gitu kan. Ego gitu. Jadi sehingga diri yang sejati itu tidak muncul, yang muncul tadi ego atau keakuan identitas gitu. Jadi gua si Anu gitu kan, gua ini kan gua gitu kan. Jadi merasa gitu kan. Merasa. Jadi dirinya jadi ketutup gitu, diri sejatinya ketutup. Padahal yang harus dikenalikan. Dan sejatinya diri. Gitu. Ini contohnya mungkin gini. Awalnya orang itu melukis atau mengukir, atau kalau ibu-ibu bikin hidangan kue, dia menemukan ramuan yang enak lalu disajikan. Seorang seniman melukis lalu karyanya dipuji orang. Akhirnya muncul gelar seniman, predikat itu. Nah, si senimannya harusnya tidak terwarnai dengan predikat itu. Nah, tapi karena sudah dilabeli dengan segala pujian, predikat itu seolah-olah nyata. Padahal yang nyata itu dia melukis itu. Kegiatan melukis itulah yang real. Ada objek yang dilukis kan. Predikatnya itu nggak ada tadinya. Nah, dia asik aja menciptakan. Ketika orang lain memujinya, lalu memberi predikat, lalu merasa bangga diri. Wah, saya sendiri muncul gitu ya. Iya, muncul. Jadi diri itu sering ketempelan sama predikat. Contoh begini misalnya, ketika rumah kita dirusak sama orang, kita kan marah sama orang itu. Karena itu soalnya kita merasa bahwa itu rumah kita. Betul. Ketika anak kita dimarahi orang, kita marah. Kenapa? Karena kita merasa itu anak kita. Padahal kan itu cuma predikat. Predikat gitu. Harusnya kita yang nggak usah marah. Tapi karena tadi predikat itu sudah menyatu dengan diri ketempelan, gitu kan. Akhirnya kita marah. Kita dikatain orang. Kita marah. Padahal diri ini kan. Coba kalau dikatain diri yang dikatain diri kan sebenarnya nggak kesentuh sebenarnya. Sama sekali enggak. Diri nggak kesentuh. Tapi kenapa kita marah gitu? Nah, itulah. Gitu ya. Iya, karena apa? Sesuatu yang tidak ada ketika dimunculkan ada dan itu menjadi sebuah keyakinan, itu melepasnya susah. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kembali aja kesadaran bahwa itu adalah ketiadaan predikat itu. Berawal dari situ. Jadi semua predikat itu harus dalam benak itu hilang. Yang aktual adalah diri yang sejati tadi, yang murni tadi. Ketika anak kita apa tadi? Dimarahi orang, kita kan terprovokator kan, untuk tidak berbuat bijak. Harusnya kan kita telaah masalahnya. Nalar kita di situ memberikan informasi. Kenapa orang itu marah dan seterusnya, sehingga lahirlah kebijaksanaan. Maka lahirlah di situ hukum, ya kan? Sehingga semua persoalan bisa terselesaikan kalau seseorang itu bisa tidak terwarnai dengan tadi kepemilikan. Nah, kepemilikan itu kan faktanya tidak ada yang kita miliki kan. Ya karena semuanya punya Tuhan kan. Nah iya, apa yang kita punya dalam diri kita nggak ada.
tadi karena kita punya rasa seolah-olah kita yang punya, rumah punya kita, anak punya kita. Akhirnya ketika rumah kita dirusak, anak kita dimarahi, kita marah karena merasa punya kita. Padahal itu semua adalah titipan, bukan punya kita. Kita nggak punya apa-apa, diri nggak punya apa-apa. Betul. Jadi ketika seseorang atau siapapun dia merasa memiliki, maka di situ dia berperan dirinya ada. Mengada berarti kan. Nah, katakanlah begini, kita yakin diri kita ada nih. Kita nih sepakat nih, ya kan, berlima mengatakan kita ada. Tambah lagi orang sekitar. Seluruh manusia di dunia ini sepakat kami ada, ya kan. Lalu Tuhan akan bilang begini, kalau kalian mengatakan kami ada, pertanyaannya lah, apa namanya, yang ada itu yang mana gitu loh. Sementara kalian perlu sandaran untuk ada, perlu orang tua untuk dilahirkan, ya kan, umurnya nafas saja dikasih gitu loh kan, oksigen mengisap. Jadi ketika kalian mengatakan ada, ya, milik kalian semua, lah kami itu siapa gitu loh, ya kan, kami ada, ya di sisi Tuhan, kami itu siapa gitu, ya kan, nggak ada kami di sisi Tuhan, yang ada cuma saya. Nah gitu loh, ini luar biasa di apa namanya pandangan ini gitu. Artinya mendasar banget. Maka metodologinya adalah ya tadi, kita dibekali akal kan, untuk mengurai. Mengurai inilah kerja utama sehari-hari jiwa. Kesadaran ya. Kesadaran. Nah hari ini karena mungkin kesadaran kita sangat rendah, gitu kan. Jadi seolah apa yang ada itu, ya apa yang kita usahakan punya kita. Betul. Gitu kan. Apa yang kita lakukan punya kita. Gitu kan. Tadi karena kesadarannya. Karena saya pernah dengar gini, Adam itu, ya, itu artinya kesadaran. Adam itu artinya kesadaran. Sadar. Bisa kalau kita tarik perspektif ke sana bisa saja. Iya, katanya Adam itu kesadaran. Maka setelah Adam itu ada Idris. Iya. Idris itu asal kata dari darosa. Apa artinya? Belajar. Idris. Baca. Tadarus ya. Karena dia sadar, akhirnya dia membaca. Gitu. Iya. Katanya begitu gitu. Saya nggak tahu nih. Iya. Katanya begitu. Iya. Istilahnya Adam itu ada kesadaran. Iya. Kemudian Idris itu dia membaca. Iya. Nuh itu punya keluasan. Ya, Nuh. Iya. Hud itu artinya hudan, petunjuk. Iya. Karena dia punya keluasan, akhirnya petunjuk. Iya. Ismail karena tadi mendengar. Iya, sama ya. Sama gitu. Iya. Dan terusnya gitu kan. Ya itu bisa kalau kita mau bermain di tafsir ya. Ya di tafsir ya, artinya. Makanya ini indahnya perbedaan ya. Begitu banyak yang kita bisa akses dari kebenaran kitab suci ya. Karena konteks hari ini kan diri kita ini ada nggak Adam? Iya, ada. Idris ada nggak? Ya kan? Iya. Nuh ada nggak? Ibrahim ada nggak? Ismail, Ishak ada nggak? Semua ada. Sampai Rasulullah. Jika itu ada, kenapa kita nggak akses aja? Iya. Nah, tapi malah yang kita akses iblisnya, ya kan? Yang perlawanannya gitu. Nah ini kan yang, karena kita seringkali begini Pak. Kalau dianalogikan panah, kita ini seolah-olah anak panah. Yang anak panah itu kan yang tajamnya itu kan. Iya. Misalkan dipanah set sampai di sasaran buah apel misalkan aja. Kata anak panah, ini karena saya, maka apel itu terbidik. Iya. Ya kan? Kata busurnya. Nah, padahal saat dia merasa sudah menembus buah apel itu, sebetulnya kan yang dia tidak lihat pemanahnya. Iya. Iya kan? Iya. Justru yang menjadikan anak panah bisa tepat di sasaran itu pemanahnya, ya kan?
Di hadapan Tuhan tuh kayak gitu. Kita ini anak panah, tapi nggak pernah lihat pemanahnya, tidak pernah lihat Tuhannya gitu. Nah, jadi ketika kita berhasil memiliki sesuatu, ketika itu harus sadar ini karena pemanahnya, ya kan? Ini karena Tuhan gitu loh. Harusnya semua karena dia kan. Gitu. Padahal kita sering tahu kan, katanya begini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dia. Tadi kan berarti siapa yang memanah kalau tidak digerakkan oleh dia gitu kan? Kan yang menggerakkan dia gitu kan. Kita sering ngomongnya la haula gitu. La haula wala quwata tapi saling mengklaim bahwa itu baru cuma ngomong doang gitu kan. Tapi apa namanya? Tapi kalau misalkan ini kita ngomongnya itu kan gua itu gitu kan. Selalu yang dimunculkannya kitanya gitu, guanya gitu. Ngomongnya lahula gitu kan. Yang merasa mana itu anaknya, anak panahnya. GR gitu. Ya itulah, kita seringkali muncul sebagai anak panah ya. Jadi kita pemanahnya di balik layar gitu. Tersembunyi. Seperti kita bicara kemarin kesadaran kan, kita nggak pernah memperhatikan layarnya. Iya, betul. Kan? Kita perhatikan aktor-aktornya aja sih. Pokoknya kalau nggak ada layar nggak bisa kan? Nggak bisa. Sama dengan apakah kita selalu burung bisa terbang ya kan? Karena punya sayap, ya kan? Tapi kan sekarang yang tidak punya sayap bisa terbang, pesawat terbang misalkan. Tetapi maksudnya gini loh. Ketika burung itu terbang, dia merasa bisa terbang kan. Padahal semua itu karena ada keluasan jagat raya ini kan. Ada apa? Ada udara gitu kan. Nah, artinya si udaranya nggak terlihat gitu loh. Iya kan? Artinya apakah kemudian wahana alam semesta langit di atas ini kemudian berkurang gara-gara kepakan burung? Nggak akan berkurang kan gitu. Sama dengan ketika air samudra ya kan, kita semua ambil air laut apakah habis kan? Artinya seluruh sifat-sifat Tuhan itu nampak terang benderang dalam realitas batin. Tinggal kita ekspresikan gitu kan. Nah, kebodohan itu sebetulnya nggak ada. Nah, karena kebodohan itu bukan pengetahuan, maka tidak ada. Gitu. Tapi karena kita nggak mengakses pengetahuan, maka kebodohan yang dominan. Karena kita tidak mengakses Adam, iblis yang dominan. Kayak gitu-gitu aja sebetulnya.